Video profil Desa Jambian Kidul, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Perkenalkan, saya Dwi Asna Kartika dari Program Studi Teknologi Pangan. Universitas Diponegoro ini terletak di Semarang, Jawa Tengah, yang mana Universitas Diponegoro atau Undip memiliki 3 fakultas yang terdiri dari program Strata S1, program Pasca Sarjana, dan sekolah vokasi. Pada saat ini, mahasiswa dari Universitas Diponegoro sendiri ini sedang melakukan kuliah kerja nyata atau yang biasa disingkat dengan KKN. Universitas Diponegoro sendiri ini dipimpin oleh rektor yang bernama Profesor Dr. Yos Johan Utama SHM. Kegiatan KKN yang dilakukan pada periode ini masih sama seperti periode sebelumnya, yang mana KKN ini dilaksanakan di desa masing-masing atau di mahasiswa kembali ke rumah masing-masing. Dan pada kesempatan kali ini saya KKN di Pati. Inilah Kabupaten Pati, Bumi Minatani, Kota Seribu Asa. Kabupaten Pati adalah sebuah kawasan pemerintah daerah yang diapit oleh 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Grobogan. Berjarak 75 km dari kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Pati mempunyai luas wilayah 150.368 hektar yang terdiri dari 401 desa dan 5 kelurahan. Jarak tempuh dari utara ke selatan mencapai 86 km dan sejauh 50 km dari barat ke timur. Kabupaten Pati terletak di bagian utara Provinsi Jawa Tengah, merupakan salah satu kabupaten dengan luas wilayah yang cukup besar. Selamat datang di Desa Jambian Kidul, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, yang mana desa ini memiliki luas wilayah sebesar 983.564 hektar yang memiliki 32 RT dan 5 RW. Desa Jambian Kidul memiliki fasilitas dan sarana yang sangatlah lengkap, mulai dari sarana kesehatan, pendidikan, dan maupun sarana kemasyarakatan lainnya. Potensi yang ada pada Desa Jambian Kidul salah satunya yaitu memiliki luas lahan pertanian sebesar 400 hektar, yang mana desa tersebut memiliki lahan yang cukup memadai atau cukup luas yang dapat digunakan sebagai mata pencarian warga masyarakat sekitar, sehingga masyarakat tidak perlu mencari pekerjaan di daerah lainnya atau di perusahaan-perusahaan, karena sebagian besar masyarakat dapat melakukan pekerjaan dengan berprofesi sebagai petani. Adanya pasar di Desa Jambian Kidul ini membantu perekonomian warga sekitar, yang mana apabila warga yang tidak memiliki lahan sawah dapat bekerja dengan menjual hasil-hasil pertanian atau maupun hasil perikanan dan lainnya ke dalam pasar yang ada pada desa tersebut. Permasalahan yang ada pada wilayah Desa Jambian Kidul yaitu masyarakat masih tidak menaati aturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, yang mana kita dalam melakukan semua kegiatan harus menaati sesuai protokol kesehatan atau prokes, sehingga pada kegiatan
jual-menjual, seringkali penjual tidak memakai peralatan seperti masker ataupun yang lainnya, sehingga masih perlu adanya suatu edukasi mengenai protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh masyarakat Desa Jambean Kidul. Dan untuk dari segi ekonomi, pada saat pandemi mengalami penurunan, yang mana semua kegiatan dibatasi dan adanya peraturan dilarang berpergian tanpa ada suatu tujuan yang penting, sehingga masyarakat perlu untuk melakukan suatu inovasi bisnis seperti melakukan inovasi pengolahan pada yang saya lakukan, seperti membuat jelly dari temulawak, yang mana pembuatannya sangatlah mudah dan bahan yang digunakan juga dapat dicari dengan mudah. Dengan adanya edukasi ini diharapkan masyarakat menjadi lebih paham mengenai inovasi yang dapat dilakukan pada tanaman herbal atau obat-obatan herbal lainnya seperti rempah-rempah, yang mana rempah-rempah itu dapat menjadi suatu peluang usaha yang sangatlah menjanjikan, terutama pada bidang pangan fungsional, yang mana rempah-rempah ini memiliki manfaat yang cukup banyak bagi tubuh, terutama bagi kesehatan, hingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di Desa Jambean Kidul. Seperti yang kita ketahui, pandemi masih terus berlanjut, sehingga kita tidak boleh menyepelekan protokol-protokol kesehatan, seperti salah satunya yaitu dengan mencuci tangan kita sebelum dan sesudah keluar rumah, yang mana hal ini dapat menjadikan salah satu upaya pencegahan dari penyebaran dan penularan virus COVID-19 itu sendiri. Dan oleh karena itu, kita harus menyediakan tempat cuci tangan di luar rumah. Bisa juga menggunakan keran apabila terdapat saluran air di depan rumah. Dan apabila tidak ada, kita bisa membuat tempat cuci tangan sendiri dengan menggunakan bahan bekas seperti dari wadah cat yang tidak terpakai, atau bisa menggunakan galon yang sudah tidak terpakai, yang kemudian diberi lubang pada ember dan galon dengan cara dipanaskan dan ditubles sampai menghasilkan lubang yang diinginkan. Dan untuk setelah itu bisa dipasang dengan keran, atau kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ingin menggunakan keran, sebaiknya menyiapkan penutup untuk lubangnya. Saya mau memberikan testimoni mengenai program kerja yang telah dilakukan, yang mana edukasi yang diberikan sangatlah bermanfaat, yang mana dengan adanya edukasi program kerja tersebut, saya tahu bagaimana cara memanfaatkan barang bekas guna mencegah penyebaran dan penularan COVID-19, dan memberikan informasi terbaru mengenai inovasi pengolahan temulawak. Terima kasih.